Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah sehingga kita begitu banyak diberikan Allah nikmat. Dan di antara banyak nikmat itu tentu nikmat paling utama yang harus kita syukuri selalu dan sangat dalam adalah nikmat berkaitan dengan ketauhidan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli baitnya, keluarganya, para sahabatnya dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena hingga saat ini kita masih dapat merasakan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk mengevaluasi hal-hal yang baik di dalam diri kita dan keagamaan kita. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam Ramadan ini dan harus kita senantiasa muhasabahkan dan evaluasi adalah berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Kita tahu bersama bahwa niat dan keikhlasan merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh dan menjadi pembeda antara aktivitas biasa dengan apa yang dinamakan dengan ibadah. Berkaitan dengan niat, kita dapat mengambil sebuah hadis sahih yang mana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang berbunyi, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amiril Mu'minin, bapaknya singa gelar untuk Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan seseorang itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya wa yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena isi dunia dan karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya karena itu semua. Adapun asbabun wurud dari hadis ini adalah peristiwa seorang laki-laki dari yang mengikuti kelompok kaum muhajirin, yang mana ia berhijrah ke Yasrib dari Makkah bukan karena keimanan dan ketakwaannya, bukan karena keyakinan dan kecintaannya kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, tetapi karena ada perempuan wanita yang ingin dinikahinya. Jadi beribadah, melakukan hijrah semata-mata ada perkara duniawi di dalamnya. Nah, hal ini merupakan menjadi hal yang paling penting di dalam aspek keagamaan dan ibadah kita. Karena keikhlasan dan niat ini selalu diuji. Bukan hanya di awal, bukan hanya sebelum kita melakukan sebuah amal soleh, tetapi pada saat kita berproses dalam amal soleh tersebut. Bahkan di saat kita telah melakukan amal soleh, tentang niat dan keikhlasan ini menjadi ujian. Apakah benar-benar aktivitas itu, apakah benar-benar ibadah itu semata-mata kita niatkan karena Allah Ta'ala, atau mungkin ada syirik-syirik kecil di dalam diri kita, ingin dipuji, ingin berlaku riya, ingin diapresiasi oleh orang banyak, duniawi, yang sifatnya duniawi, sehingga berkaitan dengan keikhlasan dan niat adalah hal yang paling penting yang harus kita evaluasi. Dan momentum Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk kita menjaga kemurnian, keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal yang kedua yang penting juga untuk kita muhasabahkan adalah berkaitan dengan kesabaran. Kita tahu bahwa tujuan berpuasa sebagaimana yang Allah taala firmankan, ya ayyuhallazina amanu
Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana umat sebelummu, orang-orang sebelummu diwajibkan berpuasa agar kamu bertakwa. Adapun salah satu aspek ketakwaan yang harus melekat dalam diri kita adalah karakteristik sifat kesabaran. Kurang lebih Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan kata sabar ini adalah 90 kali. Adapun hal yang paling menakjubkan yang berbicara tentang kesabaran adalah dapat kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatihim birabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman yang artinya, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Siapa yang mau bersabar itu? Allah lanjutkan lagi di ayat seterusnya, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa problem hidup, ditimpa ujian, ditimpa masalah yang begitu berat, ia mengatakan, kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang Allah janjikan mendapatkan keselamatan, berkah, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kesabaran kita. Kita tahu bahwa asbabun nuzul dari ayat berkaitan kesabaran adalah peristiwa perang Badar, perang perdana yang dialami dan dilakukan oleh kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Pada saat itu turun pada tahun kedua Hijriah. Kita tahu bersama pada saat itu porsi atau tidak proporsional antara pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy. Kaum muslimin kurang lebih 313 individu di dalam sebuah pasukan, tetapi jumlah kafir Quraisy pada saat itu 1000 bahkan 1000 lebih. Sesuatu tidak imbang, tetapi Allah kuatkan dengan kesabaran, keimanan, ketakwaan, tetapi Allah menangkan kaum muslimin di perang perdana itu sehingga menjadi awal dari semakin cerahnya dakwah Islam di fase awal dakwah Rasulullah SAW dan dakwah kedua beliau di Yasrib, Madinah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini sesuatu yang amat penting yang harus kita jaga, harus kita evaluasi dan muhasabahkan agar berkaitan dengan niat dan keikhlasan, agar senantiasa kita murnikan selalu dan kita jaga keikhlasan itu dan kita niatkan karena Allah dan berkaitan dengan kesabaran. Tentulah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ankabut, apakah mereka hanya dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ini menandakan bahwa konsekuensi dari syahadat, konsekuensi dari kita melafalkan kalimat la ilaha illallah adalah pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat yang ikhlas karena Allah dan kesabaran yang luas di momentum bulan Ramadan ini, kita latih hati kita sehingga apapun masalahnya ke depan kita dapat menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan lebih sabar sehingga kita dapat mendapatkan derajat sebagai insan yang bertakwa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.